sama sebenarnya, sama. Zikir sama wirid itu sama. Cuman kalau wirid itu lebih cenderung hampir mirip dengan wazifah. Artinya zikir yang sudah dikontinyukan. Jadi kalau zikir itu berarti terminologi untuk bacaannya itu namanya zikir sholawat. Berarti itu termasuk daripada zikir. Zikir itu arti asalnya adalah mengingat. Itu zikir. Mengingat, menyebut itu zikir. Nah kalau wirid itu proses mengingat atau proses menyebut Tuhan yang sudah dikontinyukan, sudah dilakukan, sudah aktualisasikan. Atau gini, ada yang masuk ke YouTube itu namanya Gus Jafar. Iya. Itu Gus Jafar yang kontrol itu kan antara iya. Itu kalau orang bilang katanya kan orang stres kan gitu, mohon maaf ya. Tapi sebenarnya dia orang punya karomah sendiri. Iya. Makanya ngomongnya nggak jelas, ya apapun. Tapi kalau kita sih memang orang Islam ya kan. Iya. Memang aku percaya itu karena waktu itu waktu dia seperti juga. Iya. Memang luar biasa. Kalau dalam proses kelahiran manusia itu ada yang memang manusia normal, ada yang memang dari lahir itu sudah dikasyaf sama Tuhan. Dikasyaf itu maksudnya apa? Dikasyaf itu berarti tirai hati antara manusia dengan Tuhannya itu sudah dibuka. Satu contoh ya seperti Gus Jafar tadi. Terus kemudian kalau di Temanggung yang siapa sih namanya sudah sepuh itu kalau di Abah Fanani. Nah itu juga itu termasuk orang-orang yang min ahlil mukasyafah. Kalau dalam terminologi tasawufnya itu min ahlil mukasyafah. Prosesnya orang model seperti ini yang berbeda karakter ini beda. Kalau orang yang lahir normal seperti kita, maka ini prosesnya kita harus mencari Tuhan melalui step-step dari mulai syariat, kemudian thariqah, kemudian hakikat. Bedanya kalau orang seperti Abah Fanani, kemudian Gus Jafar tadi dibalik dari hakikat, ini harus belajar ke syariat agar apa yang dia ketahui ini bisa diterima oleh manusia. Karena kalau nggak seperti itu nanti ya pasti ya karena memang orang nggak umum gitu ya, orang nggak umum. Jadi dibalik stepnya ini dibalik. Kalau kita dari syariat, kemudian syariat sudah rampung, naik ke thariqah, ke hakikat. Nah kalau orang seperti Abah Fanani, kemudian seperti Gus Jafar, ada lagi seperti adiknya Mbah Idris Marzuki Lirboyo yang paling bungsu itu sampai sekarang belum nikah, sudah hampir umur 50 tahun. Kemana-mana itu sukanya naik becak. Pernah ke bank di Kediri, kalau dimintai uang sama adiknya Mbah Idris Marzuki ini pasti berapapun nominalnya pasti dikasih, meskipun MM-an. Karena kalau nggak dikasih pasti nanti ada efek negatif setelahnya. Cuma dari pihak keluarga Lirboyo pasti nanti ganti rugi. Gitu. Orang-orang seperti ini kalau kata orang Jawa itu malati. Malatinya kenapa? Karena sejak lahir ia sudah mengenal Tuhan. Bedanya yaitu karena memang Tuhan itu menjadikan kita terciptakan di dunia, hidup dunia itu agar berproses. Nah, orang itu prosesnya beda dengan kita. Maka kadang seperti halnya Siti Jenar itu juga mirip seperti itu. Oleh kenapa sama Wali Songo harus dibunuh? Karena waktu itu dakwah di Jawa, di Nusantara itu masih lemah. Khawatirnya ada orang seperti Siti Jenar nanti dakwahnya yang normal ini akan terganggu. Gitu. Jadi ya kalau ada orang seperti, tapi ada indikator-indikator yang membedakan bahwa ini orang gila, ini orang keramat. Jangan semua orang yang seperti itu terus dianggap diputuskan, tidak. Tapi memang ada indikatornya. Contoh lagi Nyuwun Sewu, seperti yang kemarin viral di halaman, tapi beliaunya enggak menjudge bahwa beliau terjun. Nah, yang kemarin viral itu yang dilihat itu hanya Allah semata, tidak kanan kiri nolehnya. Mungkin kan bisa jadi. Yang penting jadi pribadi jangan, kalau saya sih ya, ada hal yang memang dirasa kok kurang benar, jangan mudah menjustifikasi. Tetap husnuzon itu yang paling kelas
juga Iya, ya kan, orang masih salaman gitu kan, masih muda. aku pikir ayo itu beda